Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 243600002. Saya adalah mahasiswi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, di video kali ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Data untuk Ekonomi Sirkular. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana implementasi teknologi data dapat menjadi tulang punggung sistem EcoCycle dalam pengelola sampah secara cerdas dan otomatis. Nah, fokus pembahasan saya akan saya bagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada pemanfaatan vektor database. Nah, untuk sistem pengenalan material secara visual. Oke, jadi di materi kedua adalah teknik data processing mendalam untuk menjamin integritas serta keakuratan data operasional lapangan. Oke, langsung aja kita buka Word, kita lihat dulu kriteria yang diberikan dosen saya. Nah, tujuan dibuatnya video ini itu mendemonstrasikan kompetensi teknis dan pemahaman konseptual dalam penerapan teknologi data modern. Nah, format videonya itu rekaman layar, juga voice over ya. Topiknya di sini itu kita boleh pilih dua aja ya. Jadi saya mutusin untuk pilih poin 3 dan poin 2. Ada di vektor database, sistem pencocokan material daur ulang berbasis gambar, dan poin 3 itu data processing, teknik pembersihan data tabular untuk machine learning. Oke. Nah, ini struktur videonya. Dimulai dari perkenalan, segmen topik 1, dilanjut ke segmen topik 2, dan penutup. Nah, kita juga harus kasih instruksi per topiknya. Oke, karena saya pilih topik 2 yang vektor database, jadi di sini menunjukkan pemahaman tentang proses data engineering terhadap understand data dan semantic search. Nah, konteksnya ini saya harus jelasin tantangan mengenali material daur ulang yang visualnya beragam. Pipeline-nya tampilan diagram atau flow singkat bagaimana gambar diubah menjadi vektor. Nah, di sini demo aplikasinya, tampilan dataset gambar, botol, kaleng, kardus, input gambarnya baru, terus tampilan hasilnya gambar yang mirip. Jadi kita diminta cari gambar yang mirip dan harus jelasin ya jarak vektornya. Nah, di poin processing data, poin kedua yang saya pilih di sini itu tujuannya menunjukkan data engineering processing terhadap data yang akan diproses dalam pipeline machine learning atau algoritma AI. Nah, konteksnya di sini kita harus berhasil menampilkan kondisi data mentah, raw data yang kotor, dan jelaskan dampaknya jika langsung dimasukkan ke modern machine learning. Oke. Nah, jadi di sini langsung aja kita buka Google Colab ya, teman-teman. Di sini saya masuk ke topik pertama dulu. Vektor database. Nah, ini udah saya siapkan. Di topik ini menurut saya sangat krusial. Dalam ekosistem ekonomi sirkular, tantangan terbesarnya adalah kondisi fisik sampah yang masuk ke sistem seringkali sudah tidak sempurna, bisa hancur, penyok, atau labelnya sudah hilang. Hal ini membuat pencarian berbasis teks atau metadata tradisional menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan model CLIP. Model ini bertugas mengubah gambar menjadi vektor. Nah, objek dalam bentuk koordinat agar angka di dalam ruang matematika
multidimensi. Oke. Di sini kita udah masuk di sini di sebelah kiri ada folder database. Di sini saya udah siapin sebelumnya botol biru, saya udah masukin botol merah, kaleng biru, kaleng merah, kardus biru, kardus merah. Nah, di sampel datanya ini saya hanya masukin 2 ya teman-teman, botol kuning dan kaleng kuning. Langsung aja kita run dari pertama. Kita tunggu sampai di sebelah kiri ini dia udah tercentang hijau seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Sudah. Nah, di sini berhasil memproses 6 gambar ke dalam vektor database. Nah, jadi yang kita masukin ini sudah berhasil diproses ya. Oke, selanjutnya kita run lagi. Nah, di sini hasil nih. Di sini kita tes yang pertama di kaleng kuning. Hasil pencarian untuk kaleng kuning, gambar paling miripnya itu dengan kaleng merah. Oke, kita coba lagi. Di sini kita ganti kaleng kuningnya jadi botol kuning. Karena ini caps lock, kita harus sesuaiin ya caps lock ya. Jangan berubah karena nanti dia akan error. Kita langsung aja jalan lagi. Nah, di sini udah keluar lagi nih hasilnya. Botol kuning, gambar paling mirip dengan botol merah. Oke, kriteria di vektor database ini menurut saya sudah sesuai dengan instruksi yang tadi saya baca. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu data processing. Langsung aja kita switch. Nah, di sini juga saya udah siapin ya teman-teman. Nah, di data processing ini di tabel 1 data mentah. Nah, ini kan kita membuat data mentah. Lalu di tabel 2 itu nanti ada data bersih. Nah, oke, kita langsung run aja yang pertama. Kenapa sih ini bisa kayak gini? Karena perlu kita pahami ya teman-teman bahwa data yang dikumpulin langsung dari lapangan itu seringkali bersifat kotor dan inkonsisten. Jadi mari kita bedah tabel 1 di layar. Nah, ini sudah berhasil karena sudah tercentang hijau ya. Oke. Selanjutnya di sini kita membuat data mentah. Kita run aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data mentahnya itu berat tertingginya itu mencapai 5.000 gram. Oke, kita langsung run aja di data bersih atau data setelah reprocessing. Nah, di sini terlihat perbedaan yang sangat jauh ya. Di sini berat tertinggi mencapai 500 gram. Sedangkan di data setelahnya itu berat tertinggi sekarang hanya 200 gram. Oke. Sekarang sudah berhasil pengujiannya. Maka dari itu pembersihan data melalui preprocessing yang tepat adalah kunci utama agar EcoCycle dapat beroperasi secara efisien dan
Dengan data akurat, kita dapat memaksimalkan potensi ekonomi sirkular demi lingkungan yang lebih baik. Oke, demikian presentasi dari saya, Putri Nurhaliza. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.